Hidup minimalis saat krisis, cara hemat tanpa kehilangan gaya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kerja tiap hari, tapi duit kayak ngilang tanpa pamit? Baru gajian, 2 minggu udah bingung. Ini uang lari kemana aja ya? Nah, kalau kamu ngerasain hal yang sama, selamat, kamu nggak sendirian. Banyak orang sekarang mulai sadar gaya hidup konsumtif itu kayak jebakan halus, kelihatan keren di luar. Tapi pelan-pelan nguras dompet dari dalam. Apalagi di masa kayak sekarang, harga naik, ekonomi nggak pasti, dan media sosial terus menggoda kita buat beli hal-hal yang bahkan nggak kita butuhin. Makanya, banyak anak muda sekarang mulai balik ke konsep minimalism, bukan karena ikut tren, tapi karena sadar. Simplicity itu ternyata nyelamatin hidup dan isi rekening. Bagian 1, apa sih arti hidup minimalis? Hidup minimalis bukan berarti kamu harus tinggal di kamar kosong, pakai baju yang itu-itu aja, atau nggak boleh jajan kopi. Bukan. Minimalisme itu tentang sadar sama apa yang penting buat kamu. Kita semua udah terlalu banyak kebisingan finansial, iklan, promo, tren, wishlist. Minimalism ngajarin kita buat bilang cukup, bukan karena pelit, tapi karena tahu apa yang benar-benar berharga. Jadi intinya, minimalisme beli lebih sedikit tapi lebih berarti. Bagian 2, kenapa minimalisme penting saat krisis ekonomi? Karena krisis itu bukan cuma soal harga naik, tapi soal bagaimana kita bertahan dengan tenang di tengah kekacauan. Ketika ekonomi nggak stabil, orang yang paling stres biasanya yang punya gaya hidup paling boros. Semakin besar gaya hidupmu, semakin tinggi biayanya. Dan semakin tinggi biayanya, semakin mudah kamu tumbang waktu badai datang. Tapi orang yang hidup minimalis, mereka udah biasa sederhana, fokus ke hal yang esensial. Mereka bukan cuma hemat, tapi punya kontrol atas uang dan emosinya, dan itu priceless. Bagian 3, cara hidup minimalis tanpa kehilangan gaya. Oke, sekarang bagian paling penting. Gimana caranya tetap kelihatan keren tanpa harus jor-joren ngeluarin uang? Pertama, ganti mindset dari punya banyak, jadi punya yang tepat. Kamu nggak butuh 10 pasang sepatu. Kamu cuma butuh 1 yang nyaman dan bisa dipakai kemana aja. Ingat, kualitas lebih besar daripada kuantitas. Kedua, kurangi belanja impulsif. Tiap kali pengen beli sesuatu, tanya dulu, apakah aku benar-benar butuh ini? Atau cuma pengen kelihatan keren di story? Kalau jawabannya yang kedua, tahan dulu. Simpen di wishlist 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih kepikiran, baru pertimbangkan lagi. Ketiga, prioritaskan pengalaman daripada barang. Ngopi bareng teman, jalan santai, nonton konser kecil. Semua itu bisa lebih bermakna daripada beli barang yang ujung-ujungnya cuma numpuk di kamar. Keempat, manfaatkan ulang apa yang kamu punya. Mix and match baju, dekor ulang rumah dengan barang lama, atau ubah furniture jadi multifungsi. Semua itu bisa bikin gaya hidup kamu tetap estetik, tapi hemat banget. Kelima, kurangi paparan konsumtif, unfollow akun yang bikin kamu pengen belanja terus. Ganti dengan akun inspiratif, soal keuangan, self-growth, atau desain sederhana. Serius, ini salah satu cara paling efektif. Bagian 4, minimalisme bukan tentang kekurangan, tapi kebebasan. Minimalisme bukan berarti hidup miskin, tapi hidup dengan sadar dan tenang. Kamu punya lebih sedikit barang, tapi lebih banyak ruang untuk berpikir. Lebih sedikit beban, tapi lebih banyak kebebasan. Dan yang paling penting, kamu punya hubungan yang lebih sehat sama uang. Uang nggak lagi jadi sumber stres, tapi alat buat hidup lebih bermakna. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa capek ngejar gaya hidup yang nggak ada ujungnya, mungkin ini waktunya buat pause sebentar. Mulai pilih hal yang penting buat kamu, bukan buat pamer. Mulai dari kecil, 1 kebiasaan, 1 barang, 1 keputusan bijak tiap hari. Karena pada akhirnya, yang bikin kita kaya bukan seberapa banyak yang kita punya,
tapi seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk bahagia. Kalau kamu setuju hidup minimalis itu bukan hidup kekurangan, tapi hidup yang lebih tenang, tulis di kolom komentar. Aku pilih hidup sederhana, tapi merdeka. Dan jangan lupa klik subscribe biar kamu nggak ketinggalan video lain tentang cara cerdas mengatur uang dan bertahan di tengah krisis.